Kita sekarang berada di Pantai Pangandaran. Di sini ada Pak Sip, Pak Haji. Pak Kusmara, Kepala KUA Leles ya. Ya. Ada Pak Sarip, ada Kepala KUA Rungkonang. Ada Pak Kuswara, ini penghulu Ciranjang. Kembarannya Kusmara. Ada Pak Udung, mantap, penghulu Cikalong. Ada Mas Toha ya, penghulu Karangtengah. Alhamdulillah. Juga ada Bu Ida ya. Bu Ida. Mantap. Alhamdulillah. Sekarang kita berada di Pantai Pangandaran, sedang tadabbur alam pada hari Sabtu. Jumat atuh. Hari libur hari Sabtu ya. Sedang tadabbur alam ya. Masya Allah, Allah ciptakan langit dan bumi begitu indah sekali ya. Lautan begitu hamparannya luas, gunung pun begitu tinggi. Itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Sehingga dengan pantai ini banyak pun para pedagang usaha mencari rezeki, dan ternyata Allah berikan rezeki kepada mereka. Ada yang jualan es, ada kelapa muda, ada jambal, ada macam-macam masalah. Itu cara Allah memberikan rezeki kepada makhluknya. Yang penting manusia bekerja semangat, Allah turunkan rezeki kepada mereka. Sesuai dengan hadis qudsinya, harik yadaka fa unzil alaika rizqo. Gerakan tanganmu, kami akan turunkan rezeki kepada kalian. Artinya manusia hidup, Gus, jangan khawatir masalah rezeki. Allah menjamin kehidupannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiada semata-mata kami menciptakan jin dan manusia. Menciptakan teh bukan menciptakan unggul. Berikut rezekinya, berikut nasibnya, berikut pangembata hidupnya. Semua Allah ciptakan begitu indah, yang bermacam-macam nasib kita ya. Bahkan satu turunan saja, satu rahim, anaknya 5, Allah atur rezekinya, Allah atur nasibnya. Ada yang hidup di mana, ada yang jadi pejabat, pedagang, pengusaha. Itulah kehendak Allah SWT. Bahkan termasuk Nabi Adam, kakek kita, nenek kita, mereka berada di mana, Gus? Surga. Di Arafah ya. Di Arafah, di tuh. padang Arafah. Mereka bertemu di padang Arafah. Tapi kenapa sekarang anak cucunya menyebar di mana-mana ya? Seluruh dunia terterang oleh lautan, terterang oleh gunung. Allah ciptakan wabatha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Allah sebarluaskan mereka dari jenis laki-laki dan perempuan. Ada yang di sini di Pangandaran, ada yang di lautan mana, di Belanda, di Inggris, macam-macam masya Allah. Semua Allah kehendaki bermacam-macam penduduk. Bahkan termasuk Gus, bahasanya kan bahasa Arab, Adam dan Hawa teh. Tapi mereka anak cucunya berjuta-juta bahasa. Ada bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Minang, macam-macam bahasa. Itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Teka-teki akal ya. Itu manusia, termasuk warna kulit. Masya Allah, ada yang kuning seperti saya, Kang Kasep. Ada yang hitam, ada yang yang mancung. Itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita syukuri, yang perlu kita tapakuri ya. Masya Allah. Jadi artinya Allah menciptakan makhluk teh sudah Allah atur sedemikian rupa tentang nasibnya, tentang segala macam. Itulah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Demikian obrolan pada hari Sabtu ini di Pantai Pangandaran dengan rekan-rekan di sini. Semoga kita panjang umur, sehat walafiat dan pandai bersyukur kepada Allah. Demikian
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Pak Ustaz. Jadi kesimpulannya sahabat-sahabat, Pak Naib Sarip, Naib Borongkonang sahabat saya, Pak Naib Kusmara sahabat saya, Naib Leles, Pak Kuswara penghulu Ciranjang, Pak Udung penghulu Cikalong, dan Mas Toha penghulu Karangtengah. Masya Allah ya. Jadi indahnya ciptaan Allah, lautan begitu luas. Jadi lautan dengan daratan dibandingkan luasnya itu lebih luas lautan. Bahkan termasuk hewan-hewannya pun yang berada di lautan lebih banyak dibandingkan dengan yang di daratan. Masya Allah, indah sekali ya. Indah melihat lautan, hamparan lautan. Dilihatnya biru, Masya Allah. Di sana berjuta-juta kehidupan. Para nelayan tadi saya bahas, Masya Allah, berani merenung lautan, mencari nafkah, mencari ikan. Masya Allah ya. Di pesisirnya pun Masya Allah banyak turis, banyak wisatawan yang ingin hidup bahagia melihat pemandangan lautan. Itulah Allah sebagai musawwir, zat yang menjadikan bentuk makhluk yang begitu indah, pencipta, penggambar ya, pelukis yang begitu indah. Ya badi, wahidat Allah yang menciptakan alam tanpa contoh, sehingga alam semasa ini Masya Allah begitu indah. Kita tengah malam, pada malam malam purnama melihat ke atas, Masya Allah indahnya langit, ada bintang, ada bulan. Kita lihat ke gunung-gunung begitu, Masya Allah. Itulah alam semesta yang begitu indah. Kita wajib bertafakur ya. Ya tawaldu minhu at-tawajjuh wal yaqinu bih. Kalau kita mentafakuri alam semesta, baik itu lautan, gunung, langit, ditafakuri, difikir dengan hati yang jernih, akan muncul kebanggaan, akan muncul ketakjuban kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Kita sebagai makhluknya yang sangat lemah, Masya Allah ya. Tapi jangan lupa sahabat-sahabat, keindahan alam, keindahan dunia semuanya ada batasnya, tidak kekal. Karena makhluk mukhalafatu lil hawadis, makhluk beda dengan Gusti Allah, maaf. Jadi makhluk sangat beda dengan Allah. Allah mah kekal, makhluk mah ada batasnya. Seperti kita ya, lahir anak-anak remaja gagah, Masya Allah ya, tenaga, cerdas. Tapi maaf, ada waktunya sampai lemah lagi, sampai keriput, sampai bongkok, akhirnya meninggal dunia. Begitu buat alam semesta, begitu indahnya lautan, indahnya gunung, indahnya langit, semuanya akan mengalami kehancuran ya. Kalau kita simak dalam surat Takwir di antaranya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzal biharu sujjirat. Dan apabila nanti lautan-lautan bihar, jadi jamak taksir bihar, semua lautan-lautan sujjirat, akan diluapkan, akan dipanaskan. Kenapa? Goncangan bumi sangat dahsyat, sehingga pengaruh dari goncangan bumi akan semua lautan akan terasa panas sekali. Kayak lauk-lauk maut, mau ada yang menyelam, airnya panas ya, Masya Allah. Hal ini kenapa? Disebabkan goncangan yang dahsyat telah menghancurkan bumi sehingga seluruh daratan berubah menjadi lautan. Masya Allah ya Karim ya.
kayak Mamalaya santai-santai di pinggir laut. Masya Allah, sekarang Masya Allah, Allah memberikan kesempatan untuk menikmati alam ini. Sudah waktunya nanti menghancur, Masya Allah, laut dipanaskan. Dalam surat Al-Infitor dijelaskan lagi, wa idzal biharu pujjirat, dan apabila lautan dijadikan meluap, diluapkan, ditumpahkan ke daratan, ya, ditumpahkan ke daratan, sehingga tsunami besar seluruh lautan. Kita saksikan dulu tahun berapa, lupa, kita 2006 kalau nggak salah ya. Kita menyaksikan tsunami di satu lokal saja, di Aceh. Begitu dahsyatnya air laut tumpah ke daratan, tak terbendung. Sehingga bangunan, roboh, manusia semuanya yang di sana terbawa palid. Hewan-hewan meninggal semuanya. Masya Allah, dengan tsunami sedikit saja. Beberapa detik saja, nanti hari kiamat, bumi goncang, semua lautan ditumpahkan, dipanaskan. Semua terbit lari manusia, nggak ada yang bisa walakaya. Bahasa Arab, Masya Allah ya. Setelah itu Allah jadikan wa idzan nufusu zuwijat. Setelah mati semuanya, ruh-ruh akan disambungkan kembali, akan dipertemukan kembali dengan jasadnya. Masya Allah ya. Jadi kita sekarang silakan bernikmat-nikmat, bersenang-senang, tapi jangan lupa itulah hanya kehidupan dunia ya. Setelahnya batas akhir kehidupan ada batasnya, yaitu kiamat ya. Jadi lautan ditumpahkan, lautan dipanaskan ya. Wa idzal ma'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Masya Allah ya. Kemudian wa idzas suhubu nusyirat. Suhub catatan amal raqib dan atid nanti itu nusyirat, akan diperlihatkan, akan ditampakkan di hadapan pelakunya, kita selaku pelakunya. Mana catatan malaikat raqib dan atid, Allah tampakkan. Selanjutnya wa idza sama'u kushitat, dan apabila langit nanti, langit-langit kushitat, dihancurkan, dilenyapkan. Wa idzal jahimu su'irat, dan apabila neraka jahim sebagai tempat penyiksaan orang-orang yang kafir lagi durhaka, dinyalakan dengan nyala yang sedahsyat-dahsyatnya nyala. Dalam ayat sana, ayat yang lain, wa quduhan nasu wal hijarah, bahan bakar daripada jahim adalah annas wal hijarah. Annas manusia yang durhaka kepada Allah SWT, yang sombong ketika di dunia ini. Wal hijarah, dan batu-batu yang disembah oleh kita. Masya Allah. Wa idzal jannatu uzlifat, apabila surga didekatkan bagi para calon penghuninya. Masya Allah, kita merindukan surga ya. Atau surga tersebut dipersiapkan untuk orang-orang yang takwa. Dalam Quran surat Qaf dijelaskan, wuzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id, dan didekatkanlah surga kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tidak jauh, artinya dekat. Masya Allah ya.
Terakhir, alimat nafsu ma ahdarat. Semua jiwa, semua pribadi akan mengetahui apa yang dia lakukan. Jadi semua apa yang kita lakukan akan tampak di mata kita nanti, Masya Allah ya. Jadi kesimpulannya, dalam kesempatan tadabbur alam ini, mari kita renungi alam semesta. Silakan berindah-indahan dengan pemandangan. Selama kita masih sehat, silakan kita menghidup dalam dunia. Silakan bersenang-senang, silakan bersukaria. Tapi punya batasan, jangan sampai kita lupa dengan kehidupan, bahwa hidup kita sementara. Semua yang kita banggakan dalam dunia, ketika ajal sudah tiba, ditinggalkan semuanya. Yang di bawah hanyalah amal kita, amal yang baik, menghantarkan surga. Amal yang jelek menghantarkan neraka, naudzubillah. Oleh karena itu, mari kita bertafakur dengan hati yang jernih, dengan tafakur dengan hati yang iman yang mantap, bahwa Allah lah Dat pencipta, Allah lah Rabbul Alamin, Allah lah yang mengurus alam semesta. Tidak ada satu makhluk pun yang jadi sendirinya. Semuanya adalah ciptaan Allah. Termasuk kalau kita renungi, Pak Kuswara, kita simpan air di gelas, diamkan beberapa hari, akan muncul jentik-jentik, bilatung-bilatung. Itu teh Pak Kus, sanes jadi kosorangan, tapi Allah yang menciptakan. Jadi semua makhluk yang ada di muka bumi ini sebenarnya ada pencipta, itu Allah Subhanahu wa taala. Tidak jadi sendiri. Mudah-mudahan renungan pada dalam suasana tadabbur alam ini jadi lebih mantap iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna min ibadika syakirin wa la taj'alna minal mutakabirin. Allahumma ja'alna min ibadika syakirin wa la taj'alna minal mutakabirin. Allahumma ja'alna min ibadika syakirin wa la taj'alna minal mutakabirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita siap-siap menuju Cianjur kembali. Semoga selamat sampai tujuan, sampai tempat tinggal kita di rumah masing-masing. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.